Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang strategi promosi produk. Apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Kita akan belajar bersama tentang konsep dasar promosi, meliputi definisi dan tujuan. Kemudian kita akan lanjutkan belajar strategi promotion mix yang membahas tentang bentuk-bentuk dan metode promosi yang dapat dipilih oleh sebuah perusahaan. Setiap perusahaan pasti ingin produknya dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan komunikasi secara efektif kepada masyarakat agar produknya tidak hanya dikenal, namun juga dapat digunakan dan dibeli oleh masyarakat. Kegiatan promosi merupakan sebuah proses komunikasi sejatinya yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat, kepada konsumen, atau kepada siapapun agar mengenal produknya, agar tahu dan bersedia untuk melakukan pembelian. Tentunya, promosi memiliki tujuan. Setidaknya ada 4 tujuan utama kegiatan promosi. Pertama, mengenalkan sebuah produk kepada masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi masyarakat. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk membeli produk. Dan yang keempat adalah untuk membangun image positif tentang sebuah produk. Untuk mencapai keempat tujuan tersebut, perusahaan harus mampu memilih dan menggunakan metode atau media promosi yang tepat. Media atau metode promosi tersebut kemudian kita kenal sebagai sebuah promotion mix. Promotion mix merupakan pencampuran berbagai media, berbagai metode, dan berbagai cara promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ada 6 metode promosi. Pertama, advertising atau periklanan. Yang kedua, promosi penjualan. Yang ketiga adalah personal selling. Yang keempat, publisitas. Yang kelima, direct selling. Dan yang keenam adalah media interaktif. Keenam metode tersebut akan kita bahas pada pemaparan berikut ini. Advertising atau periklanan. Iklan atau periklanan merupakan strategi komunikasi yang tertata secara rapi, tersusun secara sistematis yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat untuk mempengaruhi konsumen, untuk memperkenalkan produk, dan mengajak konsumen untuk melakukan pembelian terhadap sebuah produk. Perusahaan dapat menggunakan berbagai media periklanan yang ada, baik secara digital ataupun secara offline. Kita tahu dengan menggunakan metode offline, kita dapat menjangkau masyarakat tertentu pada sebuah wilayah, misalkan menggunakan brosur, baliho, spanduk, atau berbagai bentuk lainnya. Media-media digital yang sudah sering kita kenal misalkan televisi, radio, internet, Facebook, Instagram, YouTube, dan berbagai media yang lain. Hal penting yang harus diperhatikan ketika memilih media yang dijadikan sebagai media periklanan adalah: pertama, tujuan periklanan. Iklan tersebut dipakai untuk apa? Apakah hanya memperkenalkan produk, membangun feedback, atau benar-benar fokus untuk melakukan selling atau penjualan? Selain itu, yang harus diperhatikan adalah jangkauan. Media tersebut mampu menjangkau seberapa luas, seberapa jauh target kita, seberapa banyak target konsumen yang ingin ditetapkan. Yang ketiga adalah biaya periklanan. Berapa anggaran yang dimiliki oleh perusahaan untuk beriklan menentukan pilihan media yang digunakan untuk periklanan. Dan yang terpenting terakhir adalah target iklan. Untuk siapa iklan ini dibuat, untuk segmen usia yang mana, demografi yang mana, karakter yang seperti apa. Jadi keempat hal ini yang akan mempengaruhi pemilihan media iklan dan bentuk iklan yang digunakan. Promosi penjualan merupakan salah satu metode atau strategi promosi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Sedikit berbeda dengan periklanan, jika iklan bertujuan untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan produk dan mempengaruhi konsumen agar mampu membeli.
mau membeli. Sedangkan promosi penjualan tujuan dan targetnya jelas, yakni meningkatkan volume penjualan. Ada beberapa strategi atau cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan. Pertama, strategi terkait dengan harga. Perusahaan akan menggunakan harga sebagai instrumen untuk meningkatkan volume penjualan. Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan dengan harga adalah memberikan diskon, memberikan potongan harga khusus, atau memberikan cashback dan voucher belanja kepada konsumen. Strategi lain yakni memberikan pengalaman kepada konsumen untuk menggunakan produk secara langsung. Strategi ini biasanya dilakukan dengan memberikan produk secara gratis berupa sampel-sampel produk tertentu, atau memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk yang kita siapkan, seperti test drive untuk sebuah mobil, mencoba pakaian untuk produk-produk fashion. Strategi lain yakni membuat membership. Perusahaan memberikan fasilitas khusus untuk mereka yang mau menjadi anggota atau member dari komunitas kita. Misalkan potongan harga, event-event tertentu yang hanya diadakan khusus untuk member. Strategi promosi produk berikutnya adalah personal selling. Perusahaan sengaja menggunakan tim penjualan yang secara langsung bertemu face to face kepada konsumen. Tim penjualan tersebut berkeliling secara langsung bertemu dengan konsumen untuk menawarkan dan memperkenalkan produk. Tim penjualan tersebut akan datang dari satu rumah ke rumah lain, dari satu kantor ke kantor lain, atau dari satu instansi ke instansi yang lain dengan membawa sebuah produk secara langsung. Strategi berikutnya adalah publisitas. Publisitas adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan satu tujuan utama, yakni membangun brand image yang positif atau membuat kesan yang positif tentang sebuah perusahaan. Perbedaan utama dengan iklan, jika iklan dilakukan dengan memperkenalkan produk atau menyebut sebuah produk secara langsung, secara nyata, publisitas lebih melakukan aktivitas umum, aktivitas publik yang menyita perhatian masyarakat tanpa ada embel-embel promosi dan menyebutkan sebuah produk. Misalkan melakukan kegiatan jalan sehat, melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan, memberikan bantuan, atau kegiatan-kegiatan sosial lain yang mampu membangun sebuah image positif dari perusahaan. Contoh nyata misalkan kegiatan mudik bareng yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, atau kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana alam oleh sebuah perusahaan. Ini adalah bagian dari kegiatan publisitas. Inti dari publisitas adalah menarik perhatian publik agar melihat apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, agar publik kenal tentang perusahaan yang sedang melakukan aktivitas tersebut. Berikutnya, direct selling atau penjualan langsung. Proses ini dilakukan perusahaan dengan melakukan penjualan langsung kepada konsumen menggunakan media tertentu, misalkan memanfaatkan telepon, memanfaatkan internet, atau surat. Perusahaan sengaja melakukan komunikasi secara langsung kepada konsumen, menghubungi konsumen secara langsung, menawarkan produk yang mereka miliki agar konsumen mau membeli. Misalkan kegiatan home shopping yang dilakukan melalui TV. TV memberikan kesempatan kepada konsumen untuk berinteraksi secara langsung pada saat live di sebuah TV, radio, atau media yang lain. Kemudian konsumen membeli secara langsung melalui media-media tertentu. Dan strategi terakhir adalah media interaktif. Era digital telah melahirkan sebuah media yang kreatif, inovatif, dan menarik. Perusahaan memanfaatkan berbagai media interaktif secara digital untuk berkomunikasi secara langsung kepada konsumen, mulai dari membuat channel YouTube, Facebook, Instagram, atau berbagai media-media yang lain. Oleh karena itu, perusahaan pasti memiliki sebuah website dan memanfaatkan apa yang lagi ngetren secara digital. Inilah salah satu bentuk promosi melalui media interaktif. Demikian pemaparan dari materi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.